ngeliat si kakaknya Nilam ini pingsan setelah dia masuk ke dalam gubuk itu, ketiga sepupunya si Nilam pun bergegas menyusul si kakaknya Nilam ini. Dan sesampainya mereka di dalam gubuk itu, mereka pun terkejut, bener-bener kaget karena mereka ngelihat sosoknya Nilam ini udah tergantung kaku, tak bernyawa lagi, tanpa ada gerakan lagi. Yang itu menandakan bahwa si Nilam ini udah meninggal dari beberapa jam yang lalu. Bahkan mungkin si Nilam ini udah meninggal dari semalam. Dan hal itu pun yang bikin si kakaknya Nilam ini pingsan waktu dia mengetahui sosok si Nilam di dalam gubuk itu. Dan akhirnya ketiga sepupunya Nilam ini pun menolong si kakaknya Nilam. Barulah setelah si kakaknya Nilam ini mendapatkan pertolongan, ketiganya pun menurunkan jasadnya si Nilam dari tali gantungan di mana Nilam menggantung diri di dalam gubuknya itu. Keluarga besarnya Nilam benar-benar gak percaya dengan berita yang mereka dengar. Mereka ini seolah-olah kayak ingin nolak gitu loh dengan apa yang terjadi. Karena mereka benar-benar gak nyangka kalau anak kebanggaan mereka, anak gadis kesayangan mereka berakhir dengan tragis. Dan itu pun dilakukan di gubuk kesukaannya si Nilam ini. Singkat cerita, si keluarga Nilam ini pun memakamkan Nilam dengan selayaknya. Segala sesuatunya telah dilakukan untuk pemakaman si Nilam ini. Dan keluarga besar berharap tidak akan ada terjadi apapun setelah meninggalnya si Nilam. Karena mereka berpikir Nilam ini kan meninggalnya nggak wajar dan dilakukan di tempat yang nggak bagus juga. Jadi mereka berharap tidak akan terjadi apapun dan Nilam bisa beristirahat dengan tenang. Sementara si kakaknya Nilam yang masih dirawat di rumah sakit, dia ini benar-benar shock. Dia ini benar-benar kehilangan adik kesayangannya. Makanya dia masih terkulai lemas di dalam rumah sakit. Dan dia pun dirawat dengan intensif oleh para dokter. Dan dia juga dikelilingin oleh beberapa keluarga yang secara bergantian ngerawat dia di rumah sakit itu. Waktu tuh cepet banget berlalu, sampailah si kakaknya Nilam ini pun udah pulih dan dia pun udah mulai perlahan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan keluarga Nilam ini walaupun kelihatannya baik-baik aja, tapi mereka masih sangat terluka dan kehilangan banget sama kepergiannya si Nilam. Dan mereka ini masih bertanya-tanya sebenarnya ada masalah apa, kenapa si Nilam ini sampai mengambil jalan pintas seperti itu, dan kenapa sampai si Nilam ini nggak mau bercerita sama siapapun, bahkan dia membawa semua cerita sedihnya. Mungkin karena penasaran ya, si sepupu dan kakaknya Nilam ini berusaha banget cari tahu ada apa dengan si Nilam sebelum dia mengakhiri hidupnya. Mereka berdua ini sering banget datang ke gubuk itu dan kadang-kadang mereka pun tidur di sana dengan harapan mereka tuh dapat petunjuk atau dapat sebuah clue gitu tentang apa yang bikin adik mereka ini mengakhiri hidup dengan tragisnya seperti itu. Walaupun keduanya ini sering banget ke gubuk itu dan mereka itu nggak capek-capek nyari clue, tapi tetap aja mereka tuh nggak dapat apa-apa. Mereka nggak dapat sebuah petunjuk pun tentang apa yang terjadi sama si Nilam. Sampailah di suatu hari nih, tiba-tiba ketenangan mereka tuh terganggu dengan kedatangan seorang cowok yang bener-bener kayak berharap banget bantuan dari keluarganya si Nilam. Cowok ini nih berwajah pucat, badannya gede, mukanya ya manis, tapi entah kenapa nih cowok kayak bener-bener gak berdaya dan berharap banget ada pertolongan untuk dia. Dan keluarganya Nilam dengan heran menatap si cowok ini dan bertanya sebenarnya tuh kenapa sampai dia seperti ini. Setelah si cowok ini dipersilahkan masuk dengan dituntun oleh bapaknya si Nilam dan didudukan di ruang tamu, barulah si ibunya Nilam ini datang dan membawa segelas air putih untuk diminum si pria ini dengan maksud biar pria ini tenang dan bisa bercerita
apa sebenarnya yang dia mau sampai si orang ini bikin keluarganya si Nilam bener-bener kaget dan keheranan. Setelah si ini cowok minum air putih dan berusaha menenangkan dirinya, akhirnya si pria ini pun mulai bercerita tentang apa yang dia alami saat ini. Dengan perlahan pria ini pun bercerita dengan suara yang terbata-bata. Dia mulai menceritakan bahwa dirinya ini pertama kali ketemu dengan Nilam waktu dia berburu. Sampailah si Nilam ini benar-benar jadi seseorang yang mengisi di hidupnya si pria ini. Mendengar cerita si cowok ini, keluarga besarnya si Nilam benar-benar kayak disambar petir. Gimana enggak coba? Tanpa mereka ketahui, ternyata pria inilah penyebab dari keputusan si Nilam nekat untuk mengakhiri hidupnya. Keluarga Nilam nih benar-benar berusaha banget untuk nahan diri, biar mereka nih nggak emosi dan nggak kepancing dengan apa yang diceritain sama si cowok ini. Jadi keluarganya si Nilam ini berharap banget si cowok ini benar-benar nyeritain semuanya tentang apa aja yang bikin si Nilam ini putus asa dan nekat untuk mengakhiri hidupnya. Menurut versi dari si cowok, hubungan antara Nilam dengan si cowok ini nih sebenarnya nggak ada apa-apa. Mereka ini hanya sahabatan aja. Tapi karena seringnya mereka barengan, entah itu mandi di danau bareng, entah itu saling bercerita di dalam gubuk dan suasananya pun sangat mendukung, akhirnya mereka pun terjerat dalam hubungan tanpa status yang begitu dalam, sampai sedalam layaknya seorang suami istri. Dan hanya itulah bagi si cowok yang dia anggap adalah benar-benar kesalahan besar yang dia lakuin sama si Nilam. Tapi menurut si cowok ini udah pernah minta maaf sama si Nilam dan menjelaskan bahwa itu adalah kehilafan besar dia terhadap Nilam, dan Nilam pun udah nerima maafnya si cowok ini. Dan keduanya tuh udah mutusin untuk tetap tanpa ada status, karena sebenarnya si cowok pun udah sering banget cerita tentang dia yang udah punya tunangan dan akan segera menikah. Dan si Nilam pun menerima aja tanpa ada satu komplainan pun. Bahkan si Nilam pun terlihat biasa-biasa aja, bahkan keduanya tetap sering banget bertemu dan saling berbagi cerita. Bahkan nggak pernah satu hari pun Nilam ini nolak kehadiran si cowok ini, sampailah si cowok ini bilang kalau dia untuk beberapa hari nggak bakalan datang lagi ke gubuk itu karena dia akan melaksanakan pernikahannya. Dan si Nilam pun mengucapkan selamat waktu itu menurut si cowok ini, dan akhirnya si cowok ini pun bener aja melakukan prosesi pernikahan, dan dia nggak tahu kalau si Nilam ini udah meninggal. Sampailah dia dapat berita dari warga lain tentang meninggalnya seorang gadis di dalam gubuk di tengah hutan, dan hal itu pun membuat si cowok ini yakin kalau itu adalah Nilam, dan dia berusaha banget untuk cari tahu. Dan saat itu orang suruhan si cowok ini pun datang ke rumahnya Nilam secara diam-diam untuk melihat sebenarnya siapa yang meninggal. Dan menurut si mata-mata itu, emang benar si Nilam lah yang meninggal. Dan disitulah si cowok ini merasa sedih. Dan setelah beberapa hari meninggalnya si Nilam, si cowok ini dapat teror, mana si cowok ini selalu didatengin dengan arwahnya si Nilam ini dengan wujud yang mengenaskan. Dan si cowok ini nggak ngerti harus bagaimana, dan dia nggak tahu juga apa kesalahan dia. Menurut dia nggak melakukan kesalahan apapun karena semuanya itu tuh dilakuin dengan secara sadar dan suka sama suka, itu menurut cowok itu. Dan mendengar cerita itu, orang tuanya si Nilam ini benar-benar geram, apalagi nih sepupunya si Nilam. Mereka tuh nggak bisa lagi nahan emosi, sampailah mereka melakukan kekerasan sama si cowok ini dan dihentikan oleh beberapa keluarga dari si Nilam yang ada di situ juga. Dan alhasil si cowok ini pun diamankan di rumah warga untuk menghindari kekerasan yang lebih lanjut dari si keluarganya Nilam. Sementara itu keluarganya Nilam dengan sedih setelah mendengarkan cerita dari si cowok itu, mereka hanya mampu terdiam sambil kayak mengenang lagi ke pergiannya si Nilam.
Keluarga besarnya Nilam, terutama orang tuanya Nilam nih, bener-bener nggak bisa nerima dengan cerita dari si cowok ini. Mereka bener-bener tersinggung dengan apa yang diceritakan oleh si cowok ini, karena menurut mereka nggak mungkin Nilam ini akan neror dia kalau si dia ini nggak melakukan kesalahan apapun, dan bisa-bisanya nih cowok merasa nggak bersalah. Padahal dia udah menodai anak gadis mereka, dan hal itu juga yang bikin para sepupu dan keluarganya si Nilam ini bener-bener geram dan emosi sama si cowok ini. Padahal cowok ini datang dengan harapan ditolong, dibebaskan dari teror si Nilam. Tapi cowok ini malah mendapatkan kekerasan dan penolakan dari si keluarganya Nilam setelah si cowok ini bercerita. Seolah putus asa, cowok ini hanya bisa terdiam sambil menahan rasa sakit dari beberapa pukulan yang dia terima dari sepupunya si Nilam. Tapi si cowok ini juga berpikir bahwa dirinya ini benar-benar bersalah dan dirinya ini melakukan kesalahan yang begitu fatal sampai mengakibatkan sahabatnya yang udah dia rusak ini mengakhiri hidup dengan secara tragis, dan hal itu sama sekali nggak ada yang tahu karena si Nilam ini benar-benar tertutup rapi banget dalam nyimpen rahasia. Dan si cowok ini juga bercerita kalau orang tua dari si cowok ini pun sakit gara-gara mendapatkan teror dari si Nilam. Begitu juga dengan istrinya si cowok ini, nggak luput dari terornya si Nilam. Dan hal itulah mungkin yang membuat keluarga besarnya si Nilam yakin banget kalau sebenarnya nih cowok punya banyak kesalahan besar yang dilakukannya secara sengaja atau nggak sengaja sama si Nilam, sampai si Nilam bener-bener dendam dan meneror semua keluarga dari si cowok ini. Dan keterputusasaannya si cowok ini, dia tuh bener-bener berharap untuk diselamatkan dari terornya si Nilam, sementara keluarganya Nilam nggak mau lagi denger ceritanya, bahkan nggak mau lagi ngelihat ini cowok karena dia udah bikin anak kesayangan mereka itu tuh meninggal, dan bahkan orang tuanya Nilam berencana untuk melaporkan si cowok ini ke polisi. Tapi niatan dari orang tuanya Nilam ini pun akhirnya diurungkan karena ada beberapa keluarga dari orang tuanya Nilam yang memberi masukan bahwa mereka ini jangan gegabah untuk melaporkan cowok ini karena mereka nggak tahu nih mereka harus melaporkan dengan pasal apa dan nggak punya bukti, nggak punya saksi juga. Dan akhirnya dengan rasa menyesal dan sakit hati, orang tuanya Nilam ini pun nggak jadi untuk ngelaporin si cowok ini. Tapi orang tuanya Nilam ini berharap si cowok ini bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dengan keputusasaan si cowok ini akhirnya pun pulang dan meninggalkan kampung halamannya si Nilam. Dan dia pun putus asa, nggak tahu lagi harus bagaimana cara untuk membebaskan diri dari teror si Nilam. Kedatangan pria itu ke kampung halamannya si Nilam itu menjadi yang pertama dan yang terakhir, karena setelah kejadian itu beberapa hari kemudian terdengarlah berita bahwa si cowok ini telah meninggal dengan keadaan yang jauh lebih mengenaskan dari si Nilam. Katanya menurut warga yang mengetahui, si pria ini nih meninggal dengan cara menyayat lengannya. Sebenarnya keluarga besarnya Nilam, terutama kakak dan kedua orang tuanya Nilam nih belum bisa memaafkan si cowok itu. Tapi karena mendengar berita bahwa si cowok ini meninggal karena mengakhiri dirinya sendiri, mereka pun akhirnya luluh dan memaafkan si cowok ini, walaupun masih adalah sedikit rasa benci sama si cowok ini dan menyayangkan semua perilaku dari si cowok ini. Dan waktu pun berlalu dengan cepatnya tanpa mereka sadari, ternyata gubuk milik si Nilam ini seringkali meneror orang yang ada di sekitaran gubuk itu, entah itu para pemburu ataupun warga yang mencari tanaman dan kayu bakar di hutan tersebut.
Tapi gangguan itu tuh nggak begitu parah, nggak separah waktu si arwah Nilam ini ganggu si cowok itu. Contohnya tuh kayak ada nih satu cerita, katanya dari warga tuh ada yang pergi ke dalam hutan dan mencari kayu bakar dan dia pun tersesat dalam hutan itu. Tapi menurut si orang ini, dia tuh kayak ngelihat sosok cewek yang nuntun dia secara diam-diam jauh di depannya si orang ini. Dan saat orang ini ngikutin bayangan cewek itu, tiba-tiba dia udah sampai aja nih di sebuah kampung dan akhirnya orang ini pun terselamatkan dari tersesat. Ada juga nih cerita dari orang yang berburu. Dia ini dapat gangguan, katanya dia tuh kayak dipersilahkan beristirahat di dalam gubuk itu. Bahkan nih pemburu dibikinin kopi dan makanan, dan saat paginya setelah dia bangun dari tidurnya, ternyata itu tuh bukan kopi tapi kayak air ada di sebuah cawan kotor gitu, dan makanan itu pun bukan makanan karena cuma dedaunan dan beberapa ulat. Alhasil nih pemburu pun muntah-muntah lah di situ karena menyadari apa yang dia makan. Dari gubuk itu tuh terdengar suara tangisan yang benar-benar menyayat hati gitu, sampai kadang-kadang bikin orang tuh heran dan penasaran banget ingin tahu siapa dan kenapa orang itu nangis. Tapi saat mereka ngehampirin ke dalam gubuk itu tuh udah lusuh, udah kotor dan berdebu, bener-bener kayak nggak pernah terjamah oleh manusia. Jadi suara itu suara siapa? Dan hal itu yang bikin para pemburu dan pencari kayu ini ketakutan kalau ada di deket gubuk itu. Alhasil dong, gubuk ini nggak pernah lagi didekatin. Orang tuh bakalan berpikir panjang untuk deketin ataupun melalui gubuk itu. Mereka tuh lebih milih kayak muter menjauhi dari gubuk itu. Mereka tuh nggak mempermasalahkan jauhnya, karena mereka lebih takut dengan gangguan dari gubuk itu daripada jauhnya perjalanan yang akan mereka lalui. Dan katanya gubuk itu tuh sering banget didatengin sama beberapa orang yang melakukan ritual. Mereka tuh kayak memberikan sesaji, bunga, bahkan dupa di dalam gubuk itu. Jadilah gubuk itu makin serem dan lebih serem lagi karena ulah beberapa orang ini. Dan hal itu pun tidak dihiraukan oleh keluarganya Nilam, karena buat keluarganya Nilam untuk kembali ke gubuk itu tuh sangat menyakitkan, dan mereka lebih memilih untuk menghindari gubuk itu dan melupakan gubuk itu. Guys, gimana ceritaku kali ini? Serem nggak? Suka nggak dengan ceritaku? Kalau kalian suka, jangan lupa ya untuk subscribe. Terus kalian komen tuh. Habis itu kalian bilang aja komen apa aja. Entah itu ngasih saran, entah itu kalian ngeritik. Aku bakalan terima kok. Dan aku bakalan bersyukur banget. Apalagi kalau kalian mau nge-share nih video aku. So, terus dukung aku ya. Biar aku tuh selalu hadir dalam waktu luang kalian. Dan bisa nemenin kalian dengan cerita-cerita horor aku yang lainnya. Oke guys, makasih udah watching kisah aku kali ini, dan jangan lupa untuk terus nantikan video aku selanjutnya, karena kalian itu adalah sebuah impian besarku untuk menghibur kalian, menemani kalian. Tetap pantau aku dan tetap dukung aku. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, oke? Komen juga lah, jangan lupa nih. Tetap kalian pantau aku terus, jangan lupa. Pokoknya jangan lupa ya. Thank you, bye.